Kita tidak pernah tahu ketika kita membutuhkan bekal spiritual, apakah orang yang kita mintain doa pasti mendoakan kita. Itu kan prasangka baik saja. Kalian datang kepada saya, Gus, saya sudah selesai, sudah skripsi, sudah wisuda, sudah mau pulang, doain ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oh ya sudah, berangkat, semoga diberi keberkahan. Yakin nggak kalau saya mendoakan? Ayo saya tanya, yakin nggak? Yakin kan? Yakin. Kenapa yakin? Karena menganggap saya orang baik kan? Itu. Coba kalau kemudian dibuka tabirnya oleh Allah. Itu. Begitu saya masuk mobil kemudian ngomong, bentukmu itu kok minta doa. Waktunya dibangunkan saja sembunyi. Intinya apa? Berarti kita membutuhkan bekal, dan bekal itu tidak boleh hanya sekedar materi saja, tetapi yang sifatnya ruhani kita juga perlukan. Apakah orang berangkat haji kemudian dia cukup dengan bekal uang ribuan real? Enggak cukup. Dia kadang dalam satu posisi perlu untuk diantar. Kenapa perlu diantar? Karena dia butuh bekal secara mental dan spiritual. Sama, orang ketika sudah meninggal, dia juga butuh bekal. Karena hakikatnya meninggal itu adalah fase berikutnya dari perjalanan kita sampai berjumpa dengan Allah. Kita ini perjalanan panjang, dari kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang makhluk, kemudian kita lahir, kemudian kita tumbuh, berkembang, dewasa, menua, kemudian mati. Begitu mati, sesungguhnya kita hanya beralih perpindahannya. Kalau tadinya kita di dunia ini, sesungguhnya kita perjalanannya itu seperti naik apa? Naik mungkin Elf, mungkin Tosa, mungkin Alphard, mungkin Innova, mungkin Fortuner. Tergantung nasib kita. Kalau kita sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, kita kemudian mau capek dalam mengejar dunia, ya kita secara lahir naiknya adalah Innova atau Fortuner atau Pajero. Kalau kabad kita, kalau ta'ab kita, kalau capek kita itu untuk urusan akhirat, maka berarti meskipun secara lahir kita naik Tosa, tapi hakikatnya di mata Allah kita itu naik Alphard. Ini yang membedakan. Nah, ketika kita masuk di alam kubur, kita mulai perjalanan berikutnya. Dari mana bekalnya? Bekalnya sudah tidak bisa kita cari di dalam alam kubur. Bekalnya kita dapatkan dari mana? Dari kehidupan kita di dunia. Caranya bagaimana? Ya caranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a illa min salas. Kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, ini paling rendah levelnya. Shadaqah jariyah itu kalau menurut sebagian ulama difahami sebagai bentuk wakaf saja. Wakaf saja. Kenapa? Karena dia adalah sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir. Wakaf itu banyak. Bukan harus wakaf 500 juta buat masjid, sampai kalian mati digebuki malaikat mungkar nakir belum bisa. Jadi bagaimana? Ya niatkan saja hal-hal yang sederhana. Kalian beli Al-Quran, wakafkan, taruh di masjid. Setiap mahasiswa, setiap orang yang membaca satu kalimat, satu huruf, satu ayat dari Al-Quran itu yang kalian wakafkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Kan sederhana wakaf itu. Jadi tidak usah berat-berat. Itu sebagai apa? Sebagai bekal. Orang yang cerdas, kalau punya kecerdasan finansial, maka dia akan menggunakan konsep apa? Konsep sedekah jariyah. Sedekah jariyah berikutnya apa contohnya? Memberikan beasiswa. Siapa? Yahai. Diberikan beasiswa. Setiap pahala yang kalian lakukan itu secara tidak langsung kalian juga memberikan bunga, memberikan dividen kepada yang pemberi beasiswa. Yai diam saja, tapi pahalanya terus datang. Beda dengan kalian.
Diam saja itu pahalanya nggak nambah-nambah, malah tambah berkurang. Karena apa? Sambil ghibah. Itu kan. Masya Allah, itu kan. Sudah begini ini masih ngaji juga, misalkan begitu itu. Tumben ini datangnya lebih awal, gitu. Misalkan begitu itu. Ini apa? Ini sudah diam, tidak produktif, tidak produktif, malah justru berkurang. Itu yang sering kita lakukan. Makanya saya bilang kalau istri habis kumpul-kumpul, saya ngomong, dari mana? Habis kumpul-kumpul, habis ikut majelis hibah nasional ya. Dia senyum begitu itu. Kenapa? Kita kalau mau cerdas finansial, harusnya cerdas. Sudah ada mata kuliah akuntansi. Kalau nggak cerdas secara finansial, ya kasihanlah. Itu idenya yai, ide besar. Tidak ada perguruan tinggi lain yang punya ide semacam itu. Kalau kita melek secara finansial, berarti kita bisa kalkulasi sedekah apa yang kira-kira pahalanya terus mengalir. Saya tidak pernah mempermasalahkan istri saya mengeluarkan uang untuk membiayai orang kuliah, saya tidak pernah komplain. Tiba-tiba akhir semester kasih tagihan sekian puluh juta, buat apa ini? Terserah sudah, yang penting manfaat. Kenapa? Itu yang kemudian akan menyelamatkan. Jadi ibaratnya mau sombong-sombongan, misalkan kalau kalkulasinya kalkulasi ekonomi, saya nongkrong, diem, nonton kalian jamaah, nonton kalian ngaji, saya hanya jadi pemandu sorak saja di belakang, ayo terus ngaji, pahalanya saya terus kebagian terus gitu. Kenapa? Karena cerdas gitu. Makanya kalau kata Warren Buffett itu, orang kaya di dunia, dia bilang orang kaya itu bukan orang yang setiap hari kerja kemudian mendapatkan income. Orang kaya itu siapa? Orang kaya itu adalah yang dia tidak kerja tetapi asetnya menghasilkan income bagi dia. Duduk, tiba-tiba tiap bulan masuk ke rekeningnya. Itu. Kalau kalian duduk, tiba-tiba tagihan administrasi ATM datang, itu, rekeningnya tergerus sehingga minus, itu. Mau buat pajak ATM saja nggak bisa, itu. Kan begitu kan kalau mahasiswa. Saya dulu begitu soalnya. Jadi kalau mahasiswa itu punya ATM BCA itu sudah subhanallah gaya sekali. ATM-nya apa? BCA. Emang kuat ini pajaknya gitu. Kalau kalian apa? BRI kan? Iya, BRI forever lah. Allahu Akbar gitu. Iya, alasannya merakyat. Memang nggak punya duit, nggak usah banyak ngomong sudah. Alasannya banyak. Cinta tanah air. Gitu. Saya punya kawan Pak, dulu di Kuala Lumpur. Itu. Dia paling nasionalisme. Sekarang jadi salah satu pejabat di perguruan tinggi di Jogja. Dia kalau ngomong itu, ngomong saya, Mas, ayo nonton Indonesia Malaysia. Saya bilang paling kalah. Di mana nasionalismenya? Ngomongnya seperti iya begitu itu. Ya sudahlah, saya nasionalisme yang lain saja. Kalau sudah pulang, saya bilang Indonesia enggak? Indonesia. Nasionalis enggak? Nasionalis dong. Ayo kita naik Garuda. Jangan Mas, maaf. Air Asia saja. Jadi nggak bisa. Itu kan alasan sebetulnya. Alasan bagi orang yang tidak punya duit, yang merakyat begitu itu. Nggak apa-apa lah itu. Jadi ya memang sesuai dengan casing gitu. Nah, orang meninggal itu butuh apa? Butuh bekal. Bekalnya tidak bisa kita cari, tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita peroleh selama kita menjalani kehidupan di alam kubur. Dapatnya dari mana? Ya dari dunia. Sayangnya usia kita terbatas. Kalau usia kita terbatas, mestinya kan kita harus punya satu aset ibadah. Andaikan kita pun sudah meninggal, pahalanya itu masih terus mengalir. Ini kan pikiran cerdas. Kalau pikiran yang bodoh, goblok itu kan ya sudah, mati ya sudah, urusannya sih gawe urip kan begitu itu. Tapi kan tidak sesimpel itu, tidak semudah itu Ferguson. Berat. Hidup itu berat, setelah mati itu berat sekali. Maka kalau berat, kemudian
harus disiapkan dari sekarang. Cari apa? Cari ibadah-ibadah yang pahalanya itu terus mengalir. Apa? Ya banyak. Makanya sekarang beruntung ada istilah wakaf per meter. Iya kan? Lumayan. 5 juta, 1 juta, 10 juta per meter berapa? Ya sudah. Setiap orang yang masuk ke situ, ke masjid itu, di mana kalian ikut wakaf, maka kalian mendapatkan pahala terus menerus. Kalau begitu kalian santai sudah. Orang pada sibuk-sibuk ibadah, getol, sholat malam selesai, kalian meninggal pahalanya sudah selesai, ada habisnya. Ibarat tabungan itu ada habisnya. Kalian punya tabungan nih, deposit, tidak pernah ditambah, kalian pakai terus, habis kan? Ini enggak, ada tabungan yang ketika kita pakai terus menerus masih mengeluarkan pahalanya. Apa? Sedekah jariyah. Berat nggak sedekah itu? Ini paling mudah sebetulnya, sedekah jariyah itu paling mudah. Tapi kalau kita tidak bisa, kita punya alternatif yang kedua. Apa alternatif yang kedua? Alternatif yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ini kan lebih mudah bagi kalian. Punya ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Kalau bagi Ar-Razi, ilmu bermanfaat itu disebut sebagai hikmah. Kalian punya ilmu, diamalkan, itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Kalian dengar malam Jumat ini ada pengajian, kedengeran di kamar, jangan malah nutup telinga begitu. Itu namanya ilmun la yuntafa'u bihi. Sudah sedekah tidak, ilmunya bermanfaat tidak, mau dapat dari mana pahalanya? Deposit pahalanya nggak dapat. Ini pahit memang, tapi harus disampaikan. Daripada kalian bersembunyi di dekat jendela, nanti jatuh kan, waduh, beban. Masa rektor harus ngurusi yang begitu-begitu itu kan? Masya Allah, saya nggak habis pikir. Saya pernah jadi mahasiswa, tapi tidak pernah senakal itu. Nakalnya itu gagah dan berkelas, Pak. Ini nakalnya, nakal anak TK. Masya Allah. Kalau ditanya, nakalnya apa? Kalau ditanya sama anaknya, Pak, Bapak dulu pernah nakal enggak? Itu pernah, ngapain? Saya bersembunyi dari kejaran satpam sewaktu mahasiswa karena dibangunkan sholat malam. Kalian bangga nggak dengan predikat itu? Kan nggak bangga itu. Kan agak ironis itu. Itu ilmu yuntafa'u bihi. Kalau kita tidak bisa sedekah, ya ayo kita cari ilmu. Ilmunya kemudian yang bermanfaat. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu? Diamalkan. Makanya saya selalu bilang, kalau kita sudah tahu keutamaan sholat malam, kita tidak bisa 12, ya ayo 2 rakaat. Kalau bisa nambah berapa? 4. Kalau bisa 4, 6. Kalau bisa 6, 8. 8, 10. Kalau bisa 10, 12. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, 2. Andai kan kepaksa tidak bisa, apa? Cari yang lain. Apa? Oh, saya tahu baca Quran itu bagus. Oke, saya setiap hari baca Al-Quran meskipun 1 ayat. Itu namanya ilmun yuntafa'u. Jadi kalau kita dihajar di sana itu, kita sudah punya bekal. Kalau kita kepanasan, sudah punya bekal apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Tapi kan seringkali ilmu kita tidak bermanfaat. Contoh. Siapa sih yang tidak tahu kalau habis makan itu kan nggak boleh tidur, ya nggak? Siapa yang tidak tahu kaidah ini? Kalau tidak tahu berarti betul-betul miskin karena tidak pernah makan. Pasti tahu kan? Tahu. Tapi kalau kita habis sahur kenyang, sudah sholat subuh, enaknya ngapain? Tidur. Yuntafa'u bihi enggak? Pak Arif yang jawab, bukan saya. Jadi nggak bisa. Kita sudah tahu kok. Kita tahu lah bahwa kalau kita ke masjid itu jauh lebih baik. Setiap langkah kita ke masjid itu menggugurkan kesalahan kita. Lebih ringan mana langkah kita ke masjid atau ke Pujasera? Ke Pujasera kan? Lebih ringan mana langkah kita ngaji atau langkah kita jalan-jalan berdua naik motor? Ya kalau selamat, kalau kecelakaan makder begitu itu. Bayangkan nanti kedengeran mungkar nakir menginterogasi kalian itu
Masya Allah. Itu ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian yang terakhir apa? Kalau kita tidak bisa, sedekah tidak bisa, ilmunya tidak bisa, apa? Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mana yang paling berat? Memproduksi anak yang soleh itu yang paling berat. Coba diupayakan dari awal mencari jodoh yang bagus, iya kan? Kadang ketemu yang bagus, kitanya mau, dianya nggak mau, iya kan? Yang paling banyak begitu malah kebanyakan. Wah bagus ini, cocok ini buat ibunya anak-anak bagus ini, gitu kan? Wah istikharah segala macam. Kadang-kadang nggak perlu istikharah, itu kan? Begitu yakin ternyata kedahuluan. Atau bertepuk sebelah tangan. Yang paling banyak kan itu, bertepuk sebelah tangan. Jadi dibuat oleh Nabi redaksinya demikian itu untuk memberikan apa? Kemampuan kepada kita untuk memilih mana sih yang paling mudah. Ternyata yang paling mudah ya sedekah itu sebetulnya. Kadang kita yakin sekali bahwa kita nanti misalkan akan mampu menghasilkan anak atau keturunan yang bagus, sampai di konsep betul nanti ketika akad nikah harinya hari yang baik, yang menikahkan ulama, yang khutbah nikah, habaib segala macam, biar apa? Keturunannya baik, ada ulama, diantarkan, ditahnikkan kepada ulama, biar soleh segala macam. Kan kepinginnya begitu itu. Ternyata sudah senang, wah sudah bisa baca Al-Quran, diambil oleh Allah, meninggal duluan. Coba bagaimana? Berat nggak? Berat itu. Makanya kalian pilih apa? Sedekah, ilmu bermanfaat, atau menciptakan anak, memproduksi anak? Pilih yang mana? Berat semua bagi kalian. Kalau berat semua bagi kalian ya sudah, itu kan pasrah saja. Begitu mandor buka, monggo panjenengan mau pada kaplok ingkang pundi, ikhlas itu. Ya kalau disuruh milih nggak bisa, disuruh milih ini enggak, ya sudah. Ketika kalian berjumpa nanti di alam kubur, ketemu mungkar nakir, sudah langsung saja. Oke, saya salah. Silahkan mau pilih atas, bawah, kanan, kiri, monggo bebas. Jadi ini berat. Nah, ketika amal kita yang kita lakukan di dunia ini nanti akan muqarinun lahu min khairin aw syarrin, dia akan membersamai kita. Amal yang kita lakukan di dunia itu akan membersamai kita. Kalau amal kita baik, ya dia akan bermanifestasi, berwujud dalam bentuk yang baik. Tapi kalau dia buruk, ya akan buruk pula. Makanya kan gambarnya kemarin menjadi ular segala macam. Ini kan dahsyat sekali. Kalau mikir begini ini, Allah kan luar biasa sebetulnya. Allah tahu bahwa fase untuk kita beramal itu sudah habis. Tapi Allah kan selalu mengedepankan rahmat. Makanya kemudian Allah apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita, meskipun kita sudah meninggal, tapi ada amal-amal yang senantiasa pahalanya terus-menerus mengalir. Wa yuhsyaru kullu ahadin minhum ala ma ta'alaihi. Kemudian orang-orang itu nanti setelah melalui beberapa fase dalam kubur, selesai ketemu dengan mungkar nakir, kemudian tidur panjang, dibangunkan kembali, dikumpulkan bagaimana kondisinya, dikumpulkan, dibangunkan oleh Allah ala ma mata alaihi, dalam kondisi sebagaimana dia meninggal. Makanya yang menarik itu Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan almar'u yamutu ala ma 'asha alaihi. Almar'u yamutu ala ma 'asha alaihi. Orang itu akan meninggal sebagaimana kebiasaan dia hidup. Meninggalnya itu kebiasaannya bagaimana? Kalau kebiasaannya, mohon maaf, lokalisasi misalkan, ya meninggalnya di lokalisasi. Banyak kan sudah tua, usia 60 tahun, masuk ke lokalisasi, ke hotel, bawa perempuan, tiba-tiba serangan jantung. Kira-kira gimana? Kalau anak sekarang kan, mohon maaf, misalkan, kalau saya mengedepankan prasangka baik, kalau ada fulan sehari-harinya baik, gitu. Kemudian tiba-tiba meninggal di hotel,
Secara logika tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena orang hidup. Tapi kenyataannya dia meninggal dalam hotel, berarti selama ini ditutup oleh Allah. Ada fulan nih, fulan setiap pengajian ikut ngaji, Jumatan ikut Jumatan, rotiban ikut rotiban, sholawatan ikut sholawatan. Tiba-tiba terdengar kabar si fulan ini meninggal ketika sedang kencan dengan PSK. Na'udzubillah. Orang ini kemudian bagaimana statusnya? Statusnya sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan meninggal berdasarkan kebiasaan dia hidup. Loh, tapi nggak pernah kelihatan, nggak pernah nampak dia ke hotel, check in segala macam. Berarti selama ini ditutup oleh Allah. Betapa sayangnya Allah dengan orang itu, diberikan kesempatan untuk bertobat dari waktu ke waktu. Makanya kan Allah selalu bilang, saya tahu kalian ini pendosa. Kalau kalian berdosa di malam hari, pagi hari ayo datang kepadaku minta ampunan. Kalau kalian berdosa siang hari, ayo datang malam hari kepadaku minta ampunan, pasti akan saya ampuni, kata Allah. Berarti orang-orang yang begini ini ketika dia ketahuan meninggal di hotel sedang kencan segala macam bukan dengan istrinya, berarti apa? Dia selama ini ditutupi oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu ada berita ketika musim PPKM itu ada orang meninggal luar kota dari Jakarta, meninggalnya di Jawa Tengah. Dicari, dilaporkan kepada polisi, hilang. Ternyata apa? Dia meninggal bersama pasangan gelapnya di dalam mobil. Sudah 3 hari nggak ketahuan, nggak ada yang melihat. Kata orang-orang, loh orangnya baik, segala macam. Kebaikan itu diberikan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah. Ini loh baik. Kata Allah itu, ayo kamu disangka baik, bertobatlah. Tapi dia nggak tobat. Karena dia tidak tobat, maka kemudian oleh Allah stop. Kamu harus diberi pelajaran agar kemudian orang-orang lain juga bisa mengambil pelajaran dari masalahmu. Dibuat oleh Allah meninggal dalam kondisi yang demikian sehingga orang kaget, terpana, loh kok meninggalnya begitu. Jadi selama ini ditutupi oleh Allah. Apa lanjutannya? Kata Imam Ibnu Katsir, al-mar'u yamutu ala ma asha alaihi, kemudian wayub asu ala ma mata alaihi. Ini berdasarkan hadis yang bagian terakhir, wayub asu ma ala ma mata alaihi, orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi di mana dia meninggal. Ayo bayangkan bahayanya kita. Kita kebiasaan nih, mohon maaf, nggak usah jauh-jauh lah, orang-orang luar, mahasiswa lah, biasa kabur, itu kan, jendela dipecah, sembunyi di balik jendela. Jadi kebiasaan selama ini ditutup-tutupi oleh apa? Oleh Allah. Kata Allah itu, ayo tobat. Nggak tobat juga, sama Allah tinggal ditiup saja, pes begitu, jatuh. Kalau jatuh di bawahnya ada tumpukan kasur, masih mimpi indah. Kalau di bawahnya ada batu segala macam, itu kan bahaya sekali. Artinya dia meninggalnya apa? Meninggalnya dalam kondisi kebiasaan dia hidup. Kelak ketika dibangkitkan, kondisi dia bangkit itu seperti dia meninggal. Jadi kalau yang suka kabur, lompat pagar, pas lompat pagar meninggal, berarti ketika dibangkitkan, yang memakai kostum ketika lompat pagar. Kalian pakai celana nih segini nih, mau kabur, sarungnya taruh di sini begitu itu. Kemudian bawa handphone taruh di saku begini nih, pegang rokok, toleh kanan, toleh kiri, lompat. Begitu melompat, ternyata nggak tahu siapa yang masang kabel, ada kabelnya kesetrum, mati kan? Itu. Begitu mati, ya sudah, urusan kalian dengan mungkar nakir segala macam selesai. Kelak ketika dibangkitkan oleh Allah, kostumnya itu, kondisi kalian itu sama ketika kalian meninggal. Itu kaidahnya. Al-mar'u mata alama asya alaihi wa yub'asu alama mata alaihi. Orang itu akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia meninggal. Itu dalam, kalian bisa baca di Ibnu Katsir dalam tafsir ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Ibnu Katsir itu, hafidhu alal Islam fi sihhatikum,
Dipeseni begitu itu. Ayo jaga ajaran agama ketika kita sehat. Karena biasanya orang sehat itu lale. Coba sih siapa yang punya anak muda, punya duit, wajahnya ada, kemudian pikirannya ada, otaknya ada, kira-kira mau ingat Tuhan nggak? Kira-kira persentase ingat Tuhannya berapa? Sedikit kan? Kalian lah misalkan ini, mohon maaf, kalian ditakdirkan oleh Allah ganteng, duitnya ada, itu orang berada, pinter gitu. Kira-kira mau ngaji nggak malam ini? Sorry saja kan, itu masih enak naik motor jalan-jalan keliling, ngeboncengin siapa, malam ini Fulana, besok Aminah, besok Fatona, besok siapa lagi, kan lebih bangga itu daripada ngaji. Itu kan ngaji disindir terus, nggak ada menang-menangnya sama sekali gitu. Wa yuhsaru kullu ahadin minhum ala ma mata alaihi fa'anin nabi anna syaribal khamri yub'asu wal ka'su biyadihi akhbatha min kulli man marra alaihi. Orang yang ketika meninggal dalam keadaan overdosis atau mabok, ya nanti dibangkitkan oleh Allah ketika dia pegang botol, ketika dia pegang gelas. Orang dulu itu nakalnya masih ada sopan santun. Jadi misalkan nih, kalian mabok begitu, lagi mabok, pegang gelas, tiba-tiba jantung, meninggal. Ya ketika nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi pegang gelas, begitu, sambil sempoyongan begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil sempoyongan. Sekarang kan enggak, orang mabuk itu enggak pakai gelas lagi, pakai apa? Botol kan? Itu botol. Dia sambil sempoyongan begitu itu. Jadi para pemabuk-pemabuk itu ketika dia meninggal dalam kondisi terbukti dia mabuk, maka oleh Allah dibangkitkan sebagaimana dia dalam kondisi meninggal. Dan itu berdasarkan keterangan di sini, akhbatha min kulli man marra alaihi, dia dalam kondisi yang paling buruk. Setiap berjumpa orang ketika dikumpulkan di mauqif itu, di lapangan besar, dia berjumpa dengan orang, status dia itu yang paling jelek. Jadi pegang botol begitu, sambil mabok, ngomong sendiri, ngalor ngidul nggak jelas begitu itu. Kan banyak orang naik motor itu nggak jelas, ke kanan terus ke kiri, ke kanan kiri, banyak sekali. Itu syaribul khamri. Overdosis misalkan, minum pil misalkan, atau pakai putau misalkan, atau narkotik misalkan, sama. Hati-hati. Itu. Caranya bagaimana? Ya taubat. Tidak ada pintu lain, taubat saja. Perkara kemudian kita melanggar lagi setelah tobat, melanggar, Allah tahu, tetapi Allah akan terus mengampuni kita. Coba, kurang beruntungnya apa kita di hadapan Allah? Kita melanggar nih, taubat, melanggar lagi, taubat lagi, melanggar lagi, taubat lagi, masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau kalian melanggar aturan asrama, dipanggil Pak Ismanto, melanggar lagi, panggil Pak Afan, melanggar lagi, dikeluarkan kan? Kita melanggar aturan agama bolak-balik. Ketika kita tobat, melanggar, ya tobat sambal begitu itu. Air mata buaya penuh dengan kepalsuan itu. Tetap saja oleh Allah itu dimaafkan. Wa anna mani az-zakati yuhsaru wa qad tawaqa. Kemudian orang-orang yang mencegah zakat, tidak mau membayar zakat, yuhsaru wa qad tawaqa maluhu unuqahu hayatan adimatan talsa'u. Orang yang tidak mau membayar zakat, mereka nanti hartanya akan menyerupai ular, kemudian mengelilingi lehernya. Ya kalau ularnya itu ular jinak begitu itu kan, ular apa yang dipiara begitu itu kan bagus, kelihatan imut. Kata orang-orang loh, kata orang-orang pencipta reptil itu kan, ada yang melihara ular, digendong-gendong segala macam, tempatnya itu mahal, dikasih lampu biar hangat segala macam, katanya imut. Orang yang tidak membayar zakat, kelak oleh Allah hartanya itu berubah menjadi ular, tapi ular yang ganas, ular yang berbisa. Dia mengelilingi, mengalungi leher kita. Kalau ini cepatlah, kan kalian bukan orang yang berzakat, kalian kan mustahik zakat.
Jadi kan tidak masuk dalam kategori ini kalian itu. Aman, ini sudah aman bagi kalian ini. Yang berikutnya ini. Memang berat loh, orang membayar zakat itu berat. Berat sekali. Saya dulu ketika jadi mahasiswa itu, apa ini bab zakat ini? Nggak relevan gitu kan. Karena emang nggak punya duit. Membosankan. Tapi begitu kemudian menikah, berproses, kemudian punya uang segala macam. Ketika akhir tahun, saya tanya kepada istri, berapa zakatnya? Itu kan. Kata istri ngelihat wajah saya senyum-senyum sambil cengenges begitu. Apa kata istri saya? Kata istri saya, berat ya ngeluarin zakat. Enggak, saya enggak berat itu. Dalam hati begitu keluar, nyari buku lagi. Ada enggak yang ngebolehin saya tidak bayar zakat? Ternyata enggak ada. Kalau istri kan langsung jujur, bisa nggak sih ditawar bilangan ini biar nggak segini? Itu baru sedikit, sudah kerasa. Coba kalau kemudian kalian dalam posisi membayar zakat itu seharga dengan 2 Pajero, bagaimana rasanya? Ayo, gimana Pak? Saya punya saudara itu ketika waktunya zakat mal kemarin ini, Idul Fitri, itu nelfon. Susah nggak? Enggak susah. Ya apa lagi 2 Pajero keluar buat zakat. Mau tidak dizakat, mau tidak dibayar zakatnya, dia tahu konsekuensinya. Itu takut juga, mau dibayarkan mikir juga. Ayo, siapa mau ngasih Pajero 2 cuma-cuma itu kan? Itu. Kalau wujud barang mungkin oke. Kalau wujud mobil Pajero itu yang bagus itu 740 juta kali 2 berarti berapa? Hampir 1,5 kan? Iya kan? 1 M kan? Iya. Bayangkan, buat zakat saja. Kan kalau kalian kan lebih memilih menjadi orang tidak beriman kan? Iya kan? Ya Allah, menyesal saya jadi orang Islam. Ternyata zakatnya banyak. Loh, zakat sudah banyak, ketemu dengan petugas pajak banyak juga. Ayo bagaimana? Kalian harus bayar zakat, dikejar-kejar petugas pajak, susah. Makanya paling enak jadi apa? Orang miskin sudah. Ya, mustahik zakat itu sudah aman itu kan. Datang ke yai, yai saya mau pulang. Dia mau silakan pulang, tapi belum ada ongkosnya yai, gitu kan. Oh, pantes, begitu itu pantes itu. Kalian mengajukan proposal juga pantes, karena emang mustahik begitu. Tapi ya masa kalian mau jadi mustahik terus kan enggak. Kalian harus naik statusnya biar punya kebanggaan. Muzaki itu jangan hanya berubah nama saja, tadinya Azhari sekarang ganti siapa? Muzaki Azhari, sama saja, sia-sia. Artinya muzaki dalam tindakan. Berat sekali itu dan zakat. Makanya kalau sudah akhir bulan Ramadan itu yang saya baca itu buku-buku fikih bab zakat semua. Cari semua dari seluruh mazhab. Misalkan kalau punya emas ini, boleh nggak emas yang model begini tidak dizakati? Itu. Kalau tanah itu dizakati atau tidak? Bagaimana caranya biar berkurang? Lumayan 1 juta lumayan. Itu. Lumayan 1 juta. Bisa buat top up, bisa buat pulsa, bisa buat beli Pertamina Deck, bisa buat apa kan begitu itu. Syukur-syukur bisa didiskon 20 juta gitu itu. Makanya kan di beberapa kisah itu orang-orang yang berhak untuk berzakat, muzaki itu, mereka tidak mau berzakat. Caranya apa? Uangnya sebelum sampai kepada hitungan haul itu disiasati, dibelanjakan. Itu hilah namanya. Secara lahir aman, tapi nanti di akhirat nggak tahu kebijakannya Allah. Itu. Kita ya boleh saja berprasangka bahwa Allah itu Rahman Rahim. Tapi kalau Rahman Rahimnya itu setelah melewati interogasi mungkar nakir kan berat juga. Itu. Jadi banyak kasus orang kaya zaman dahulu di literatur itu tidak mau zakat, sehingga mengambil apa? Mengambil opsi. Misalkan kalau dia uangnya genap 1 M misalkan, asetnya 1 M genap, maka dia kewajiban zakat misalkan 200 juta. Biar tidak sampai 200 juta, dia belanjakan buat beli motor, buat beli apa segala macam yang tidak wajib zakat, sehingga kemudian tidak 200 juta. Itu namanya apa? Hilah namanya.
Secara lahir nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi urusannya nanti ketika berjumpa dengan Allah. Nah itu dihajar dulu kemudian kan bahaya. Ini kan nggak ada lah ya, nggak usah panjang-panjang tentang zakat itu kan, daripada dianggap menyindir kalian itu. Wa anna zunata yuhsyaruna wa qad adumat furujahum wasalat bil qayhi wasadid. Mereka para pezina oleh Allah akan dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian dalam kondisi wa qad adumat furujahum, alat kemaluannya itu menjadi sangat besar, penuh dengan apa? Penuh dengan nanah. Alat kemaluannya. Orang belum sampai kepada meninggal saja, kan ada penyakit kelamin itu. Apa namanya? Sifilis sama gonorea. Itu ada cerita. Ada orang, dia itu biasa zina. Suatu ketika oleh dokter divonis bahwa si pezina ini kena gonorea, kena raja singa sama sifilis begitulah. Sehingga sudah banyak nanahnya, kata dokternya, pilihannya hanya dua Pak, mohon maaf. Pilihannya kalau nggak diamputasi, ya Bapak meninggal karena infeksi. Ini akan menyebar ke organ-organ yang lain. Maka pilihan yang realistis adalah diamputasi, dipotong. Laki-laki dipotong kan sudah kebayang kan? Ayo coba. Kalian disuruh dipotong telinga sama hidung sama belalai, milih mana? Milih mana? Kan milih telinga kan? Sudah telinga saja daripada yang itu kan begitu itu. Ini sama, dia pezina diberi pilihan. Maaf Pak, ini sudah sangat parah. Kalau tidak segera diamputasi, konsekuensinya akan menyebar. Kalau menyebar kena organ-organ vital, maka Bapak bisa meninggal. Dia nggak mau, susah. Hanya kemudian dia pulang. Pulang sebelum sampai rumah ketemu temannya. Kenapa susah? Saya habis dari dokter, terus saya divonis untuk amputasi. Amputasi apa? Ya itu belalai. Kata dia, gak usah susah, saya punya kenalan. Siapa? Dokter? Bukan. Saya sudah ke dokter, sekian banyak yang ahli, semuanya sepakat mengatakan saya harus diamputasi. Terus siapa? Saya punya kenalan Shinsei, tabib dari Cina, ampuh sekali. Saya kasih alamatnya, kasih namanya, datang ke sana. Datang ini, harapannya apa? Harapannya sembuh. Dia berangkat ke sana. Begitu ketemu dengan senseinya, dengan logat-logat Cina, "You mau ngapain ke sini?" "Ini, kok saya mau dipotong, mau diamputasi belalainya." "Kenapa? Coba saya lihat dulu." Dilihat. "Siapa yang bilang dipotong?" "Dokter." "Kamu ditipu. Ini nggak harus dipotong." "Berapa bayar kamu ke dokter sana?" "Sekian juta." "Kemahal." "Sudah, saya kasih obat. 1 bulan kamu minum, nanti kamu tidak perlu diamputasi." "Berarti sembuh dong?" "Sembuh." Enggak sembuh." "Terus apa?" "Protol sendiri." Ini umurnya orang dewasa, Pak. Pak Saneho jangan paham, Pak. Ini 17 tahun ke samping ini. Itu orang zina. Orang zina di dunia saja sudah ada hukuman dari Allah. Banyak sekali. Dulu itu pernah ada semacam desas-desus, kalau tidak mau dibilang semacam penelitian sosial. Desas-desus, ada satu komunitas keagamaan yang melegalkan nikah mut'ah di satu daerah. Dia punya kesimpulan apa tentang desas-desus ini? Kesimpulannya, justru penyakit yang berkaitan dengan seksual itu justru terjadi di komunitas ini. HIV itu paling banyak di komunitas ini. Kenapa? Karena nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu enak sekali, Pak. Gak ada batas waktu. Saya dulu ketika nakal itu begitu, dengan sepupu saudara-saudara itu mendiskusikan nikah mut'ah, mencari legalitas nikah mut'ah. Ya ketemu memang boleh, cuma kan mau praktek nggak berani. Gitu.
Jadi sampai taraf begitu itu karena apa? Terpengaruh. Kemudian pikirannya kan pikiran anak muda. Anak muda kan fasenya macam-macam, ada fase naik motor, fase tampang, ada fase menjadi penjahat kelamin, kan ada begitu Pak, ada fasenya itu. Jadi ketika kemudian orang nikah mut'ah itu, dia hanya cukup seperti orang transaksi. Maksudnya transaksi bagaimana? Begini contohnya, ada fulana, saya nikah dengan kamu dengan mas kawin sekian untuk 3 hari. Enak gak? Enak. Nikah dengan kamu untuk 3 hari tanpa wali, tanpa saksi. Dulu memang dibolehkan, tapi setelah itu dilarang oleh Nabi. Itu kan sama dengan di terawas, di tretes itu kan, sama nggak? Sama. Masuk itu kan booking ya 1 minggu, sama nggak? Sama, cuman bahasanya kan yang berbeda. Diganti dari booking apa? Saya nikah kamu selama satu minggu. Makanya kemudian ini menjadi peluang untuk berganti-ganti pasangan. Akibatnya apa? Yang terjadi paling banyak kasus penyakit seksual itu menimpa di komunitas itu. Orang-orang zina itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi apa? Alat vitalnya itu besar sekali. Kemudian menetes, mengalir dari alat kemaluan itu apa? Nanah-nanah, tidak hanya sekedar nanah tapi juga nanah yang kekuning-kuningan, yang baunya subhanallah tidak enak. Sudah ada orang kalau kena penyakit sama sipilis juga sama. Itu kan namanya kencing nanah ya Pak. Kalau bahasa mudahnya awamnya itu kencing nanah. Itu. Karena apa? Penyakit seksual itu, karena berganti-ganti pasangan. Kalau HIV itu kan dia kemungkinannya bisa tertular dari jarum suntik. Tapi kalau yang model begitu itu, ya kemungkinannya hanya satu, melakukan perbuatan semacam itu. Nah, ini yang bahaya. Makanya jangan sampai lah, naudzubillah, kemudian kita terjebak pada perilaku zina. Andaikan kemudian mohon maaf kita pernah melakukan zina, jangan sekali-kali memberikan pengakuan kepada manusia siapapun itu. Andaikan mohon maaf kita pernah ditakdirkan oleh Allah tanpa mempunyai kekuasaan, kita khilaf, kita dalam kondisi tidak sadar, kesurupan atau kesetanan, kita terjebak melakukan zina. Jangan pernah sekalipun untuk kemudian jujur membuka aib perzinaan kita yang kita lakukan. Sekalipun jangan pernah. Kalau ditanya pernah zina, terutama perempuan, kalaupun dia nanti menikah, saya kan ditanya, pernah pacaran enggak? Oh banyak pacarannya. Ngapain saja pacarannya? Ya biasalah. Namanya anak muda masa enggak pacaran? Itu kan sekarang sudah lazim ditanyakan. Jangan pernah diceritakan. Kalau ditanya pernah pacaran enggak? Hanya Allah dengan saya yang tahu. Itu saja. Kalau mau terima apa adanya saya, kalau tidak mau Allah menakdirkan saya dengan jodoh yang lebih baik daripada kamu. Itu saja. Mudah kan diomongkan kan? Mudah, prakteknya itu sambil ngiris bawang. Tapi memang begitu. Kenapa? Karena hadis Nabi begitu itu. Ketika ada salah satu anak muda kemudian datang menjumpai Nabi, Nabi saya zina, saya butuh untuk dia apa? Untuk diberikan hukuman kepada saya. Sanksinya apa? Sahabat yang lain teriak. Apa teriakannya? Ya Allah, kamu itu sudah ditutupi oleh Allah aibnya, kenapa kamu bongkar? Allah sudah menutupi aibmu, tapi kenapa kamu bongkar? Jangan dibongkar. Kata Nabi, bawa ke sini anaknya. Apa kata Nabi? Tidak langsung untuk dirajam, tapi ditanya, jangan-jangan kamu hanya pegangan tangan? Enggak, saya zina. Jangan-jangan kamu berpegangan tangan? Enggak. Jangan-jangan berciuman? Enggak. Berpelukan? Enggak. Jangan-jangan kamu hanya menempelkan saja, menempelkan paha dengan paha? Enggak, saya zina. Kata Nabi, ya sudah dirajam. Jadi jangan sampai mengaku kemudian terbuka, jujur kepada calon suami, bangga suaminya bisa menerima dirinya apa adanya. Keliru itu. Jangan pernah membuat pengakuan dosa yang terkait dengan zina yang pernah kita lakukan, apapun keadaannya. Kenapa?
karena oleh Allah sudah ditutupi dengan tabir dan hijabnya Allah. Tinggal apa? Ya istighfar saja. Istighfar, istighfar, istighfar. Pasti nanti akan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah. Jangan kemudian malah bangga. Saya melihat video sekarang itu meril. Ditanya, usia berapa? Tidak, perawan lagi. SMP, SMA. Sambil ketawa-ketawa. Lu kalau ini ditonton oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh calon istri kalian, bagaimana? Makanya sekarang ada gerakan apa? Gerakan kalau suami menuntut perempuan harus perawan, maka perempuan juga harus menuntut suami itu harus dalam kondisi perjaka. Sampai ada gerakan begitu itu. Yang penting apa? Yang penting adalah kita menjaga diri. Kalau kemudian kita dicoba oleh Allah melakukan perbuatan fahisah semacam itu, ya sudah, jangan diomongkan, diam saja. Bahwa kemudian nanti biasanya kan begini ya, ancamannya laki-laki memang kurang ajar memang laki-laki itu, subhanallah. Laki-laki itu begini, ketika sudah ngomong ke cewek seneng, oke. Nanti kan cewek akan minta apa? Seriusnya mana nih? Sudah 1 tahun jalan bareng gak ada seriusnya. Oke, saya serius. Gitu. Saya akan datang kepada orang tuamu melamar kamu. Tapi sebelum itu kita harus buat komitmen. Sebelum dengan saya, kamu dengan siapa saja. Akan begitu. Karena apa? Terperdaya bahwa dia diberi garansi akan diterima apa adanya. Kemudian dia cerita, saya dulu ketika SMA begini. Tidak usah. Lebih baik kalian tinggalkan calon suami kalian yang dia mensyaratkan pengakuan kalian sebelum menikah bahwa kalian pernah berzina. Andaikan kalian pernah berzina, tinggalkan saja. Nangis nggak apa-apa. Diganti oleh Allah yang lebih baik. Ya entah dengan duda, entah dengan siapa. Loh, jangan menyepelekan takdirnya Allah. Kita itu kan seringkali underestimate dengan Allah. Betul. Kita itu seringkali tidak percaya dengan keputusan Allah. Padahal Allah itu apa? Ahkamul hakimin. Paling baik dalam mengambil keputusan. Ibaratnya begini. Kalian naik mobil Innova lah. Naik mobil Innova itu kameranya hanya satu arah. Kalau kalian mundur itu masih harus nengok kanan, kiri, spion tengah, masih harus tengok sama layarnya. Itu siapa? Itu keputusan kita terhadap perilaku kita. Tapi kalau keputusan Allah itu seperti kamera 360 derajat. Kalian naik Alphard nih, Allah itu ngasih pandangannya komplit, kayak pakai drone begitu itu. Sana kelihatan, sini kelihatan. Nah kalau kita keputusannya bagaimana? Pakai kamera handphone kalian yang sudah pecah itu, Oppo. Begitu difoto buram begitu. Kalau ini kan agak bagus, kameranya 3 gitu. Oh maaf keangkat ini, mestinya nggak sombong, tidak boleh. Nah, kalau kameranya sudah pecah, handphonenya buram, ya itu keputusan kalian. Keputusan Allah itu pakai drone, dipotret dari atas kelihatan semua. Tapi kita selalunya underestimate. Masa kan ayatnya kan mengatakan begitu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita bayangkan bahwa itu baik, buruk di mata Allah. Kenapa Allah bilang buruk? Karena Allah melihatnya 360 derajat. Mudah diomongkan, berat. Ketika saya itu ditipu 1,3 M itu, Masya Allah. Ketika ada orang bilang, insya Allah ada hikmahnya Gus, kok pengen nabok saya itu. Hikmah ya hikmah, tapi 1,3 M ini bukan sekedar hikmah, ini berat. Jadi ya secara teori itu mudah, tetapi kita tidak boleh punya prasangka bahwa keputusan Allah itu tidak tepat bagi kita. Pasti jauh lebih tepat. Tiba dia akan dikumpulkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi perutnya besar sekali, dia jatuh bangun karena saking besarnya perut. Jadi perutnya besar sekali, dia kalau bangun berdiri itu kerepotan, jatuh lagi.
duduk, bangun lagi, jatuh lagi, begitu terus. Karena apa? Karena karena dia makan riba. Fayaqumu marratan wa yasqutu ukhra, dia jatuh bangun karena perutnya terlalu besar. Kalau nggak percaya coba saja yang perempuan, yang laki-laki perutnya besar begitu itu. Dia kalau buat berdiri sulit karena persendiannya itu terganggu. Dia kan oleh Allah diciptakan sesuai dengan ukuran normal manusia. Kalau kemudian bobot tubuhnya itu melebihi batas kenormalan, maka terjadi pergeseran. Makanya orang yang besar itu akhirnya cenderung malas bergerak. Karena apa? Ya karena mulai nggak nyaman gitu. Mulai nggak nyaman. Jadi ya jangan berat, jangan besar-besar. Akilur riba itu orang yang makan riba. Makan riba itu ya sekarang ya ada bank begitu itu. Tapi kalau mahasiswa kan nggak ada. Gitu. Mahasiswa makan riba apa sih? Itu kan. Kalau nabung kan paling berapa di bank uangnya? Paling 1 juta, mana ada bunganya? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali kalau iya kan dimakan pajak saja habis kan, administrasi, biaya ATM habis itu. Kalau 1 M baru itu ada kelihatan bunganya itu bermakna, bunganya indah. Tapi kalau tabungannya hanya 1 juta, 2 juta, bukan bunga yang indah, bunga bangke itu. nggak dapat bunga itu. Tapi kan ada ulama yang membolehkan bunga, ada, karena dianggap bukan sebagai riba itu. Kalau mau ikut ya tidak usah apa, yang aman itu tidak memakan bunga. Tapi kelihatan kok zaman sekarang itu kelihatan. Kayak saya misalkan punya rekening di satu bank misalkan, kelihatan nanti di saldonya itu, di rekening korannya kelihatan. Misalkan sekian, transaksi akhir sekian, kemudian ada nilai yang nominalnya kecil, itu disebut sebagai bunga biasanya. Ya sudah, tinggal diambil, diakumulasi, buat apa? Buat rehab selokan, buat apa segala macam, toilet, itu saja. Itu. Ya masa kita mau makan yang 250 perak? Kalau kalian pun bunga itu kan paling berapa? 2% ya. Nggak sampai 2%. Kalau kalian hanya 5 juta, anggap 1,5% lah, berarti berapa? Kan sedikit sekali. Jadi saya kira ya nggak kecuali sekarang itu kalau kalian meminjamkan uang kepada teman-teman itu, iya 50 jadi 60. Tapi kalau sekarang kan diakal-akali itu 50 jadi 60, ya lo kok mahal, berarti rentenir. Bukan rentenir, yang 10 itu biaya administrasi gitu. Kemudian 50 jadi berapa? 80. Itu kok mahal sekali. Itu terus apa? Itu bunganya. Bukan, yang 10 itu biaya administrasi, yang 10 biaya transportasi, kemudian yang 10 itu jasa atau apa begitulah pokoknya. Itu sekarang begitu. Kenapa? Karena berawal dari bahwa bank-bank Islam itu hanya diyakini dan dianggap oleh kebanyakan orang-orang pinter hanya sekedar ganti saja, ganti nama. Itu halnya sama. Kalau bedanya di bank konvensional selamat pagi, begitu masuk bank syariah assalamualaikum begitu. Kalau minumnya aqua gelas di bank konvensional, di situ santri gitu. Sama. Makannya permen, kalau di sana ya kurma, begitu itulah pokoknya itu. Wa yusaru ahlul kadhib wan namimah wa qad kharajat alsinatuhum ala sudurihim aqbaha ma yakunu. Kemudian mereka yang suka berbohong, kemudian menimbulkan fitnah, kekacauan, hoax segala macam, maka lidahnya itu akan menjulur keluar, dan itu adalah seburuk-buruk kondisi yang diterima oleh orang. Wa hakadha kullu man mata musirran ala dhanbihi khusyira mu'adzaban bihi hatta yuqda bainal khalaiq. Demikian juga kalau ada orang meninggal dalam kondisi melakukan dosa. Kayak tadi sedang check in di hotel. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang istilahnya keren-keren, Pak. Beda dengan panjenengan dulu. Sekarang itu ada istilah kalau ketemu anak cewek itu, saya
Saya tahu karena sering ya ketemu dengan anak-anak isi anak muda begitu itu. Itu kan kalau ngomong kan sudah nggak ada rebel-rebelnya, sudah vulgar sekali. Itu ada istilah Ustadz nanti kita traktir ke Oyo gitu. Oyo itu hotel. Jadi itu sandi buat anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan kalau dia tidak mau berpacaran di luar, berpacarannya di dalam kamar hotel. Itu bahasanya begitu sekarang. Nanti kita nginep di Oyo, oke lah kalau di Oyo. Luar biasa. Orang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosanya khusyira mu'adzaban, artinya belum melakukan pertobatan, belum tobat, dia sedang melakukan dosa kemudian meninggal, maka khusyira mu'adzaban bihi hatta yuqda bainal khalaiq, dia akan terus-menerus disiksa oleh Allah sehingga sampai pada hari hisab di mana kita berjumpa dengan Allah dan ditimbang amalnya oleh Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, dalam hari yang satu harinya durasinya itu sama dengan 1000 tahun. Itu. Fa yajma'ullahu al-khalaiq kullahum al-awwalin wal akhirin fi mauqifin wahidin, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat luas, mauqif. Summa yanzilu ahlus sama'id dunya fayastaduna, kemudian turun satu-satu dari langit, kemudian membuat lingkaran satu sama lain sampai kemudian berjumpa ujung, ketemu dengan ujungnya. Summa yanzilu ahlus samawat as-sab'i wa yastadiru ahlu kulli sama'il halqatan wahidatan billadina qablahum wa yasiruna misla asati amsari man qablahum. Demikian seterusnya. Jadi lebih banyak bilangan dari ahlus samawat wal ard. Summa tasdahimu al-khalaiq kulluhum ba'duhum fi ba'din wa yakhtalituna, kemudian mereka berdesak-desakan sampai rapat sekali. Wa tadnu as-samsu minar ru'us bihaitsu la maut law madda ahadun minhum yadahu lana laha, sehingga digambarkan matahari itu sangat dekat dengan kepala kita. Andaikan kita menjulurkan tangan kita untuk memegang matahari, itu kita sampai bisa mendapatkan matahari tersebut. Fa inda dzalika yasiru al-araq hatta yakhudha an-nasu fihi, sehingga kemudian orang itu ditenggelamkan oleh keringatnya, dan tenggelam dalam keringat itu sesuai dengan dosanya. Maka penting bagi kita kalau melakukan dosa itu kemudian diistighfari. Kita melakukan dosa nih, disusul dengan kebaikan apapun itu. Karena apa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Apapun dosanya, kita dosa nih habis menghibah, kita dosa nih habis forward kabar nggak jelas begitu, segala macam, wudu, istighfar, sholat, baca Quran, karena itu yang akan menjadi penghapus dari dosa kita. Itu yang paling mudah. Kecuali kalau kita mau tobat, misalkan tobat serius, misalkan lain lagi. Tobatnya serius itu adalah tobatnya orang-orang yang terpilih. Makanya ada satu buku namanya Kitab At-Tawwabin, 400 halaman, menceritakan tentang orang-orang yang melakukan pertobatan. Pertobatannya serius. Serius sekali. Kalau kita kan bukan tawabin namanya. Kita pura-pura tobat, besok melakukan lagi. Itu tobat, melakukan lagi, bukan tawabin. Tawabin itu adalah sekali tobat dia kemudian selamanya. Makanya di buku tersebut dikisahkan ada satu pemuda, dia ahli ibadah, jago ibadah, hidupnya itu hanya untuk sholat, puasa, membaca kitab suci, kerjaannya hanya itu saja. Sampai dia punya tempat spesial buat apa? Buat ibadah. Suatu ketika si pemuda ini merasa bahwa ibadahnya akan jadi lebih berkualitas manakala ada yang membantu. Makanya benar kata para ulama, setan itu terkadang membiarkan kita untuk terus-menerus melakukan kebaikan sampai puluhan, ratusan. Kenapa? Karena setan sesungguhnya menunggu. Kalau kita 99 kali melakukan kebaikan, maka setan sesungguhnya menunggu bilangan yang ke-100.
untuk kita melakukan kejahatan atau maksiat. Jadi sholat, ayo terus sholat, kamu hebat luar biasa, ayo sholat terus rutin, dapat 1 bulan. Begitu pada bulan berikutnya dijebak oleh setan untuk melakukan kejahatan atau maksiat. Pemuda itu merasa apa? Merasa ibadah saya kurang maksimal nih. Lebih maksimal kalau saya beribadah, ada yang menyiapkan tehnya, ada yang menyiapkan minumnya, ada makannya. Saya bisa fokus ibadah tanpa terganggu, masak, nyuci, segala macam. Akhirnya dia membeli jariyah. Jariyah itu selir lah kalau zaman sekarang, sudah nggak ada. Konsep dulu ada istilah jariyah. Dia beli jariyah itu. Boleh nggak dipergunakan? Boleh. Dia beli, niatnya itu hanya sekedar untuk membantu. Ternyata si jariyah ini, si selir ini, dia punya suara yang sangat bagus, merdu sekali. Jadi kalau sambil nyuci baju, si jariyah ini sambil nyanyi. Suaranya macam-macam Mahalini begitu. Suaranya bagus, mendayu-dayu. Tahu Mahalini, Pak? Tahu nggak Mahalini? Nggak tahu. Oh, harus tahu. Kalau masih muda itu harus tahu, biar pengalaman. Pak Arifin tahu nggak Mahalini, Pak? Nggak tahu. Pacarnya Rizky Febrian. Rizky Febrian tahu nggak, Pak? Pak Sanevo tahu Rizky Febrian siapa? Anaknya Sule, Pak. Saya tahu, Pak. Makanya sesekali baca Detik Hot, Pak. Guyon, Pak. Jangan dibaca, nggak ada manfaatnya. Itu hibah betul itu hibah internasional, bukan hibah nasional lagi. Jadi suaranya bagus, mendayu-dayu. Si perempuan ini yang jadi selir, dia sambil nyuci sambil menyanyi. Ketika pemuda yang ahli ibadah ini saat sedang sholat, dia takbir, Allahu Akbar, mendengarkan suara mendayu-dayu masuk ke dalam kamarnya. Kok asik, suaranya enak gitu didengarkan. Dia berusaha khusyuk, serius begitu, tetap nggak bisa karena suaranya masuk. Makanya kalau perempuan itu kalau suaranya bagus, kalau nyanyi jangan kenceng-kenceng, pikirannya kemana-mana sudah. Itu yang ahli ibadah saja tergoncang imannya, apalagi ya Masya Allah. Kalau kalian ya sama lah, kita itu 11-12 sebetulnya. Jadi sampai terganggu, kemudian diresapi, kok enak juga. Sehingga kemudian selesai, dia selama seumur hidup baru pertama kali itu melakukan ibadah tidak konsentrasi, hanya karena mendengarkan nyanyian dari si perempuan tadi. Jadi wajar kalau ada ulama yang mengharamkan musik dan lagu-lagu. Karena apa? Ya itu dampaknya di situ. Tapi kalau model kalian yang tidak ada efeknya, ya boleh-boleh saja mendengarkan lagunya siapapun. Mau Mahalini, mau Lyodra, mau siapa lagi, mau Tiara Andini. Hafal saya itu loh. Jangan dikira hanya beginian saja yang hafal, begitu itu hafal. Ini apal. Kenapa apal? Karena segmennya juga ada anak-anak muda. Itu. Kalau pemain bola ya hafal. Itu trik ketika berdakwah begitu. Jadi nggak boleh satu jurusan Pak hafal semua. Lyodra tahu Pak? Tahu nggak? Mahalini tahu? Sudah tahu. Kemudian Tiara Andini tahu. Hanya Geraldine. Masya Allah. Maksudnya yang dikenal suaranya saja, Pak. Ketika dia mengakui, saya belum pernah melakukan ibadah yang terganggu kecuali ketika mendengarkan lagu dari si jariyah tadi. Sehingga kemudian dia bilang, wah ternyata keliru. Saya kira ada manfaatnya, justru malah berbahaya bagi saya. Si jariyah ini kemudian dia datang nyamperi kepada si pemuda itu tadi. Mas, panjenengan ini ganteng, panjenengan ini bagus, tapi sayang satu. Apa?
panjenengan tidak pernah merasakan indahnya kehidupan sebagai seorang anak muda. Maksudnya, sesekalilah bersenang-senang. Ini kan sama, sesekalilah nakal begitu. Keterusan akhirnya si pemuda ini begitu katanya, saya sudah dibeli, masa nganggur gak dimanfaatkan, apa gak mubadir gitu. Namanya kucing kan, dikasih ikan asin, mana ada yang menolak gitu. Padahal orang yang ahli ibadah sampai terganggu begitu, apalagi kita itu loh. Sering saya mengatakan, kita itu tidak ada pintu maksiat, tidak terbuka, tapi kita mencari-cari. Mencari-cari. Wah, ini terbuka nih, gitu kan. Karena bayangannya apa? Nanti gampang istighfar. Oh iya, kalau bisa istighfar, kalau lagi pas masuk ke pintu maksiat itu ditutup oleh Allah, kemudian mati duluan gak bisa istighfar. Makanya sekali kita melakukan maksiat, langsung diikuti dengan istighfar. Jangan ditunda-tunda. Minimal ketika melakukan maksiat itu, hatinya itu dengan remuk redam. Ya Allah, saya kok maksiat terus ya Allah. Jadi ada susahnya. Tidak bangga dengan maksiatnya. Akhirnya betul terjadi. Perempuan itu dengan laki-laki itu melakukan hal-hal yang hanya bisa dibahasakan oleh orang 17 tahun ke samping. Dia tidak pernah ibadah lagi karena hidupnya dihabiskan dengan si jariyah tadi. Tidak pernah ibadah. Dan itu diketahui oleh saudaranya, kemudian dikirim surat. Apakah kamu tahu, yang kamu rasakan itu memang kenikmatan tapi sesaat. Yang kamu alami sekarang adalah surga, tapi hanyalah fata morgana. Surga yang hakiki, yang nyata, nanti ketika kamu berjumpa dengan Tuhan. Ketika dibuat surat begitu oleh saudaranya, kemudian dia insaf, ditinggalkan jariyah itu, kemudian dia kembali melakukan ibadah. Apa kata pemuda tadi? Hidup saya tidak pernah kembali normal sebagaimana ketika sebelum saya melakukan maksiat. Jadi orang maksiat itu punya beban dalam hidupnya. Orang maksiat itu ketika pernah melakukan dosa, dia punya beban yang menghantui dirinya meskipun dia sudah istighfar. Teringat-ingat melakukan dosa ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Ketika dia terkenang, ada dua opsinya. Dia mengulang, penyesalannya semakin dalam, atau dia istighfar tapi hidupnya tidak pernah merasa dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kalau melihat orang, wah orang baik ini, dalam hati dia membatin, saya tidak sebaik dan sesuci yang dibayangkan. Jadi kalau pilihannya maksiat atau nggak maksiat, ya jangan maksiat. Tapi kan berat tidak maksiat itu kan, gatal sekali itu. Habis ngaji begini ini itu kan, nanti selesai itu kan langsung itu dibuka majelis hibah ya, itu level regional gitu itu. Fayaj'alullahu ala qadri dzunub. Maka kemudian sesuai dengan kadar dosa kita. Biar nggak banyak ya kita istighfari. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah.